Sementara itu, saudara, ratusan rumah warga rusak dan tidak layak ditempati pasca gempa berkekuatan 4,2 magnitudo di Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Sabtu pagi lalu. Usai melihat rumah warga yang terdampak, PJ Bupati Garut memastikan upaya penanganan cepat mulai dari pendataan, bantuan logistik, hingga perbaikan bangunan yang rusak. Gempa bumi bermagnitudo 4,2 yang berlokasi di barat daya Garut, Jawa Barat pada Sabtu pagi lalu menyebabkan kerusakan pada sejumlah bangunan rumah dan fasilitas umum. Pasca gempa, PJ Bupati Garut meninjau lokasi terdampak di Kecamatan Sukaresmi. Usai melihat kondisi rumah warga yang rusak dan tidak layak huni, PJ Bupati Garut mengatakan kini pihaknya masih melengkapi data untuk segera melakukan perbaikan rumah warga. Menurutnya, untuk sementara, terkait alokasi anggaran untuk penanggulangan bencana bisa digunakan dari anggaran biaya tidak terduga. Namun, untuk mengeluarkan dana BTT tersebut, ada aturan yang harus dipatuhi. Salah satunya, penetapan tanggap darurat. Ya, jadi kita akan melihat dulu, karena untuk BTT itu ada aturannya. Jadi kita akan mengikuti aturan dulu. Kalau ini nanti dianggap tanggap darurat, baru BTT itu bisa dikeluarkan. Tapi kalau kita ada potensi-potensi anggaran yang nanti bisa menyelesaikan, BTT tidak keluar. Jadi akan kita diskusikan dengan semua aparat di Kabupaten Garut. Apakah ini masuk dalam kondisi tanggap darurat atau tidak. Sebelumnya, BPBD Kabupaten Garut telah melakukan penanganan cepat terhadap korban pasca gempa, mulai dari melakukan pendataan rumah warga yang rusak secara akurat hingga cepat mengevakuasi warga yang terdampak gempa. Ridwan Mustopa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat. Banjir yang melanda 18 kecamatan di Kabupaten Pandeglang, Banten merendam ribuan hektar area sawah. Akibatnya petani mengalami rugi belasan juta rupiah karena padi yang baru ditanam menjadi busuk. Informasi selengkapnya kami hadirkan seusai jeda. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Siang.